Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel CBTech Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan review singkat salah satu dari receiver rekomendasi untuk siaran-siaran MyTV yang terdapat pada satelit AsiaSat 9 Ku-band. Tidak hanya bisa untuk menangkap siaran MyTV saja, dengan menggunakan receiver ini kita juga dapat gunakan untuk menangkap siaran-siaran Nin Media. Receivernya itu adalah Botato seperti yang kita lihat di sini. Di pasaran itu harganya adalah 800 ribuan saja. Bagi yang berminat silahkan cek linknya di deskripsi video ini. Baik, pertama kita akan lihat dulu boxnya sisi per sisi. Seperti yang kita lihat ya, seperti pada sisi bagian atasnya terdapat tulisan Botato Inspiring Digital Lifestyle. Dan ini merupakan gambaran dari receivernya itu sendiri. Ada tulisan juga My Free View, dan ini sepertinya mengarah bahwasannya dengan menggunakan receiver ini kita tuh gratis untuk menonton siaran MyTV selamanya tanpa harus memikirkan biaya bulanan. Jadi ya hanya satu kali beli saja. Dan ada fitur penting di sini adalah MiCast. Untuk fitur MiCast ini nanti akan kita buatkan video tersendiri di video reviewnya. Selain daripada itu juga terdapat fitur DVB-S2. Ini bukan merupakan multi-stream, jadi jangan ada pertanyaan yang mengarah ke sana. Kemudian mendukung PVR, mendukung EPG. Untuk EPG-nya itu adalah 7 hari ke depan. Kemudian juga terdapat fitur time shift dan juga terdapat port USB. Dan ini juga sudah mendukung Hep-C ya, yaitu H265. Baik, pada sisi bagian yang lain ini adalah biasa saja ya, seperti yang kita lihat ini ya. Lalu ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Imported dan distributed by Botato Marketing SDN Berhad. Ya, ini merupakan receiver untuk televisi Malaysia, namun beamnya sampai ke seluruh Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, fitur-fitur yang dimiliki oleh receiver ini bisa dibaca pada bagian yang saya tunjuk ini. Salah satunya ini mendukung Full HD. Selain daripada itu juga untuk EPG-nya seperti yang saya sebutkan sebelumnya mendukung sampai dengan 7 hari ke depan. Lalu bisa menyimpan channel radio dan TV sampai dengan 1000 channel, sangat banyak sekali, bisa diupdate melalui USB. Dan ini yang tidak kalah pentingnya ya, ternyata receiver ini juga mendukung Wi-Fi. Jadi ini sudah ada Wi-Fi internalnya, tidak perlu membeli dongle-nya. Yaitu supportnya itu adalah single band Wi-Fi 2,4 GHz saja. Baik, kita akan lihat apa saja yang kita dapatkan dalam paket penjualannya ini. Nah, jadi inilah item-item yang kita dapatkan dalam paket penjualannya. Pertama kita lihat dulu ya, kita mendapatkan buku petunjuk seperti ini ditulis dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi ini bisa dijadikan sebagai referensi ya jika kita ragu dalam mengoperasikannya. Kita juga mendapatkan kabel HDMI, dan kabel HDMI-nya ini lebih baik jika dibandingkan dengan kabel HDMI pada receiver yang biasanya saya review. Lebih tebal ya. Namun tentunya akan lebih baik lagi kalau kita menggunakan kabel HDMI yang berkualitas baik. Untuk kabel HDMI yang berkualitas baik, linknya terdapat di pojok kanan atas video ini. Kemudian kita juga mendapatkan kabel RCA untuk audio video dari jack TRRS ya 3,5 mm ke jack RCA, dan ini adalah standar saja. Lalu kita juga mendapatkan adaptor, namun sayangnya untuk adaptornya ini bukan merupakan EU plug-in, jadi kita harus membelikan adaptornya secara terpisah. Untuk adaptornya itu harganya 4 ribuan ya, tergantung kualitas sih, ada juga yang 10 ribuan. Untuk voltasenya adalah 12 volt 1 ampere, atau bisa juga ini diganti saja ya untuk adaptornya. Dan ini merupakan remote controlnya. Untuk remote controlnya ini desainnya adalah biasa saja ya, sama seperti receiver-receiver kebanyakan yang harganya di bawah 1 juta. Namun untuk tombol-tombolnya sendiri ini sangat empuk sekali, sangat enak dan tidak licin karetnya ya. Untuk quality build up ya cukup bagus, namun tidak sangat bagus ya, menengah lah ya. Lalu di sini juga terdapat lampu LED indikator. Jadi pada saat kita tekan setiap tombol, maka lampu LED indikatornya itu akan ikut menyala, dan tidak mendukung infrared learning function. Jadi hanya bisa digunakan sebagai remote control dari receivernya saja. Dan menggunakan 2 buah baterai AAA. Namun untuk baterainya tidak disertakan dalam paket penjualan. Dan inilah receivernya tersebut, Botato ya, My Free View, siaran digital. Bentuknya adalah seperti yang terlihat. Warnanya itu adalah hitam doff. Dan untuk quality build up-nya, materialnya terbuat dari plastik. Plastiknya ini sebenarnya cukup solid juga ya. Pada bagian atas seperti yang teman-teman lihat di sini, ini ventilasi udaranya sangat besar dan sangat banyak sekali, jadi aman untuk pemakaian waktu yang lama. Tidak hanya pada sisi bagian atas saja, pada sisi bagian bawah ini juga terdapat ventilasi udara. Jadi boleh dikatakan ventilasi udaranya itu ada pada sisi bagian atas dan sisi bagian bawahnya.
Lalu ini merupakan front panelnya. Pada sisi front panel di sini terdapat tombol ya. Ada tombol power. Nah, kemudian ada juga tombol channel up dan channel down-nya juga ya. Tidak ada LED display atau yang berupa number, yang berupa nomor, tidak ada ya. Ini hanya berupa LED indikator saja. Terdapat juga tulisan Botato ya pada bagian yang saya tunjuk ini. Kemudian pada sisi bagian kanan kosong, pada sisi bagian kiri, nah kita mendapatkan sebuah port USB. Jadi port USB ini nanti kita bisa pasangkan misalnya untuk memutar film ataupun musik. Jadi didukung dengan menggunakan receiver ini ya. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakangnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Pertama di sini terdapat port untuk ke LNB parabola. Untuk inskripsinya itu adalah Irdeto. Nah, terdapat tulisan ya Irdeto di sini, ada port HDMI-nya juga, dan ini bisa juga digunakan untuk televisi tabung. Bagi teman-teman yang masih menggunakan televisi tabung, tidak perlu khawatir, masih tetap bisa dengan menggunakan receiver ini. Dan ini merupakan port untuk adaptornya. Kemudian kita lihat ya dari segi ketebalannya. Kalau saya lihat sih ini sangat tipis sekali, kita akan ukur aja. Saya akan nolkan, ini udah 0 ya. Kita ukur berapa ketebalannya. Nah, ini adalah iseng aja sih sebenarnya. Nah, ini merupakan ketebalannya hanya 25 mm saja. Jadi ya 2,5 cm ya, sangat tipis ya. Jadi dengan menggunakan receiver yang ukurannya sangat kecil ini, penempatannya tuh bisa di mana aja sih. Tapi sayangnya ini tidak bisa kita gantungkan atau centalkan di dinding. Baik, itulah review singkat untuk receiver Botato. Nanti untuk review fullnya atau review detailnya akan kita buatkan video tersendiri. Terima kasih, jangan lupa untuk terus mensupport channel ini karena support teman-teman sangat berarti sekali bagi perkembangan channel ini tentunya. Cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.